Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah percaya dan gigih menyatakan iman. Sekarang kita akan memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita yang pertama adalah Go Kelas Niro Hadoau. Musik. Go Kelas Niro Hadoau Dingo Lukon Dingo Lukon Dingo Lukon Go Kelas Niro Hadoau Dingo Lukon Totong di rohangko Haleluya Go Kelas Niro Hadoau Marikan ngomong Tuhan Dia Haleluya Go Kelas Niro Hadoau Marikan ngomong Tuhan Dia. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberikan hari yang baru, sukacita dan anugerah yang baru di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu berkumpul memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang berkati kami, Engkau yang pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar semua ibadah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk selalu percaya mengikut Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Loasro Tuaudak Danak. Musik. Loasro Tuaudak Danak, Lina Yesus Tuhani. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-9 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sonang di Lambung Yesus. Musik. Di lambung Yesus, sonang karot suci, unang di Maria,
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yakobus 1 ayat 22a. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, semua kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita masih memuji, memuliakan Tuhan. Lagu kita adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Musik. Lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan hati, pikiran, juga Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom adik-adik seluruhnya yang ada di rumah, apa kabar? Senang ya bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan khotbah hari Minggu hari ini. Untuk sekolah Minggu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, adik-adik seluruhnya, semuanya yang ada di rumah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 5 ayat 21 sampai 24. Terus dilanjutkan lagi dari ayat 35 sampai 43. Ya, kita membacanya sekarang ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan, Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab seumurnya sudah 12 tahun. Sebab orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Hai adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun kita berada, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, kuat, dahsyat dan luar biasa tentunya. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengar ya firman Tuhan tadi, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, saat ini boleh duduk manis dulu ya di rumah dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik, kisah ini dimulai dari seorang bapak yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat yang memohon dan mendesak Yesus untuk segera menyembuhkan putrinya yang menderita sakit parah. Ketika Yesus akan pergi menyembuhkan anak perempuan Yairus, tiba-tiba muncul seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini menginterupsi penyembuhan putri Yairus yang kondisinya betul-betul kritis. Yang menarik dari situ, Yesus membiarkan penyembuhan anak Yairus itu diinterupsi, padahal perempuan yang sakit pendarahan itu sebenarnya dapat menunggu. Dan akibat menghentikan sementara, matilah putri Yairus. Nah, di balik kenyataan di atas ada dua hal yang tidak biasa, yaitu sikap iman yang dimiliki Yairus dan tindakan iman dari perempuan yang sakit pendarahan itu. Perempuan itu menunjukkan kegigihan iman akan kesembuhan yang dapat dirasakan Yesus, sehingga ia berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Interupsi iman perempuan itu menjadi tanda bagi Yairus untuk semakin percaya pada Yesus. Yesus menguatkan sambil berkata kepada Yairus yang telah mengetahui bahwa anak perempuannya yang baru saja meninggal, untuk mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus pun segera membangkitkan anak perempuan Yairus itu sendiri. Adik-adik terkasih, percaya itulah yang paling utama dalam kehidupan kita terhadap Tuhan kita. Kalau kita percaya pada suatu
itu pasti kita akan menjalankannya. Entah apapun itu dalam kehidupan kita. Dalam segala hal di tengah kehidupan ini dibutuhkan kepercayaan terhadap Tuhan. Contohnya jika kita berjalan malam dengan mengendarai sepeda motor, mengemudikan mobil, banyak jurang yang kita lewati misalnya ya, mungkin sama papa atau mama. Tetapi karena kita percaya bahwa kita pasti selamat, maka kita berani untuk melampauinya. Nah, demikian pula ketika kita jalan malam sendirian, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sehingga kita selamat, barulah kita melakukannya. Jadi, kepercayaan itulah yang akan membebaskan kita dan menyelamatkan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, dalam Injil hari ini ada 2 peristiwa penyelamatan yang terjadi. Ya, peristiwa pertama yaitu perempuan wanita yang sakit pendarahan, dan peristiwa kedua adalah menghidupkan anak Yairus. Nah, kedua ini juga keajaiban ini dimasukkan sama, yaitu dengan iman kita mendapatkan keselamatan. Padahal mereka telah melakukan segala daya upaya dalam hal-hal yang insani untuk memperoleh penyembuhan, tapi hasilnya tidak ada. Namun, kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan, itulah membawa selamat bagi mereka. Dalam keadaan yang terduga sekalipun, keselamatan itu datang di tengah-tengah mereka. Mengapa ya mereka bisa selamat? Karena mereka beriman bahwa dengan campur tangan Yesus, semua derita dan penderitaan itu, penyakit itu akan disembuhkan oleh Yesus. Nah, hal ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Adik-adik, di sini kita mau belajar sikap rendah hati ya tentunya dari seorang Yairus dan perempuan tadi yang berada di situasi terendah dalam kehidupannya. Yairus ini nyaris kehilangan putrinya tunggalnya yang begitu dia sayangi. Yairus ini tentu dia memiliki jabatan yang tinggi, dengan kesadarannya tidak merasa segan loh untuk datang merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia mohon belas kasihan Yesus. Nah, rasa cinta kasihnya kepada sang putri ini membuatnya ia rela melakukan apa saja untuk kesembuhan putrinya. Hal ini tidak hanya sekedar menunjukkan imannya, tapi juga melainkan tentang gambaran akan cinta kasih Allah Bapa kepada kita semua. Nah, rasa cinta kasih yang amat sangat ini membuat ia rela memberikan dan melakukan apa saja demi keselamatan anak-anaknya. Nah, yang kedua adik-adik, perkataan talitakum juga tidak hanya diberikan kepada putri Yairus, tapi juga bagi setiap kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak orang percaya, yaitu pada masa kini. Nah, Allah Bapa kita ini menginginkan kita untuk segera dan selalu bangun dari tidur kita bangkit memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil Tuhan, kebaikan Tuhan di hidup kita. Dan Yesus, sang anak Allah itu telah bangkit untuk memberikan kebangkitan, kesembuhan, pemulihan bagi adik-adik sekolah minggu juga yang mengalami sakit penyakit. Nah, hal ini adik-adik penting ya untuk ditekankan bagi adik-adik sekolah minggu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap mengandalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati hidup kami, supaya kami Tuhan semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan orang-orang yang sakit. Kalau ada adik-adik kami sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit pada hari ini sehingga mereka tidak bisa ke gereja, hari ini kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah penyembuhan Tuhan terjadi bagi adik-adik kami yang mengalami sakit penyakit. Dan juga Tuhan memberikan semangat bagi adik-adik kami yang letih lesu di dalam menjalani aktivitas mereka setiap harinya di sekolah, di rumah, di masyarakat, di lingkungan tempat bermain mereka. Tuhan juga kami berdoa untuk setiap orang tua. Tuhan berkatilah orang tua adik-adik sekolah minggu pada saat ini, supaya dengan cinta kasih Tuhan, mereka seperti orang tua Yairus yang terus mengasihi putrinya dan anak-anaknya di dalam rumah tangga mereka. Terpujilah Engkau Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mars Sekolah Minggu HKBP. Musik. Anak sekolah minggu gereja HKBP bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, perbuatan kebaikan sebagai anak-anak God, sebagai anak-anak God. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.